Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Analisis 13. By the way, bantu dong support channel kita dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua dimanapun mereka berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini aku akan membahas sebuah kekejaman yang dilakukan oleh pasukan elit yang dibuat oleh aktivis veteran terkenal di Jerman pada zamannya, yaitu Adolf Hitler. So, gak usah banyak cincong, langsung aja kita bahas misteri ilahi. Adolf Hitler, atau dalam bahasa Jerman Adolf Hitler, lahir di Braunau-Inn, Australia, Hungaria, 20 April 1889. Meninggal di Berlin, Jerman, 30 April 1945 pada usianya yang ke-56 tahun. Hitler adalah seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi, atau bahasa Jermannya adalah Nationalistische Arbeiterpartei (NSDAP) atau Partai Pekerja Jerman Sosialis Nasional. Kelahiran Austria, yang menjabat sebagai kanselir Jerman sejak tahun 1933 sampai 1945 di kantor Jerman Nazi. Dia diberi gelar Friedrich and Reichsel mulai tahun 1934 sampai 1945. Hitler menjadi tokoh utama Jerman Nazi, Perang Dunia II di Eropa, dan Holocaust. Hitler sendiri merupakan veteran Perang Dunia ke-1 dengan banyak gelar. Ia bergabung dengan Partai Pekerja Jerman atau pendahulu NSDAP pada tahun 1919 dan menjadi ketua NSDAP tahun 1921. Pada tahun 1923 ia melancarkan kudeta di Munich yang dikenal dengan peristiwa Beershebutsch. Kudeta yang gagal tersebut berujung dengan ditahannya Hitler di penjara. Nah, Hitler ini juga mempunyai pasukan elit yang diberi nama Staatsfeld, atau yang lebih dikenal dengan sebagai SS lah. SS sendiri adalah nyawa dari rezim Nazi. Singkat penjelasan tentang pasukan yang dibuat oleh Hitler ini yakni adalah istilah Staatsfeld. Sendiri berarti skuadron pelindung dan dibentuk langsung oleh Hitler pada tahun 1925. Tugas mereka adalah untuk melindungi Hitler dan para petinggi Nazi lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang kekejaman dari pasukan SS yang dibuat Hitler ini. Kekejaman ini sangat tidak manusiawi. Kami telah menangkapnya dalam beberapa poin, dan silakan mendengarkan sendiri. Yang pertama, menyiksa tahanan politik. Kamp konsentrasi pertama Nazi yang berada di Dachau, Jerman menjadi terkenal karena pencobaan medis yang pernah dilakukan di sana. Dilansir dari laman history yang saya cari, pada awalnya kamp ini tidak dijadikan sebagai tempat penyiksaan orang Yahudi, melainkan para tahanan politik Jerman. Hitler sudah menjadi konselir di Jerman mencoba untuk melakukan pembersihan pada lawan politiknya. Sekitar 4.800 orang ditahan di kamp konsentrasi Dachau dan dijaga oleh pasukan SS sendiri. Banyak diantaranya adalah anggota Partai Komunis, Sosialis, dan Demokrat. Hitler juga memerintahkan agar kamp konsentrasi ini tidak lagi berada di bawah pengawasan yudisial dan memindahkan semua tanggung jawab itu kepada SS. Oleh karena itu, para oposisi Nazi ini bisa langsung dipenjara atau dieksekusi langsung di kamp konsentrasi tanpa melalui proses pengadilan. Peraturan baru itu juga menyatakan bahwa tahanan yang tidak mengikuti perintah akan disiksa. Lalu, tahanan yang mencoba melarikan diri akan langsung dieksekusi mati di tempat. Nah, dari peraturan ini tuh kayak secara gak langsung itu Hitler ini tuh kayak membunuh warganya sendiri, guys. Yang kedua, malam pisau panjang. Pada April 1934, Heinrich Himmler yang saat itu sudah menjadi pemimpin SS ditunjuk kepala Geheime Staatspolizei atau Gestapo, sebuah organisasi kepolisian rahasia milik Nazi Jerman. Lewat jabatan barunya, ia diperintahkan untuk melacak dan menangkap lawan politik Hitler. Oposisi yang dimaksudkan tidak hanya untuk di luar partai Nazi, karena Himmler juga turut mengawasi orang-orang yang dipandang sebagai ancaman di dalam partai, khususnya mereka yang berada di dalam organisasi paramiliter yang dikenal sebagai SA. Awalnya SS adalah cabang dari SA, tetapi pada tahun 1934 SA menjadi terlalu independen dan kuat sehingga berpotensi untuk menggulingkan Hitler. Salah satu anggota SA yang diincar Himmler adalah ketua SA sendiri, Ernst Röhm, yang notabene adalah sahabat Hitler. Dalam sebuah operasi yang bernama Operasi Kolibri yang dimulai dari tanggal 30 Juli sampai 2 Juli 1934,
orang-orang yang dianggap sebagai lawan politik Hitler ditangkap dan dihilangkan. Terdapat lebih dari 85 pembunuhan, walaupun kemungkinan besar ratusan ya, yang sebagian besar dilakukan oleh anggota SS. Peristiwa pembersihan oposisi selama 3 hari ini kemudian dikenal dengan Malam Pisau Panjang, yang memiliki arti pada serangan mendadak dan pembantaian orang Inggris yang dilakukan oleh bangsa Czech. Yang ketiga, melakukan genosida atau pembantaian massal terhadap warga Polandia. Tugas utama SS sendiri adalah memusnahkan siapa saja yang dianggap sebagai ancaman bagi Nazi, dan salah satu perpanjangan tangan mereka, Einsatzgruppen, sebuah tokoh yang dikenal sebagai eksekutor yang mematikan pada saat itu. Einsatzgruppen sendiri adalah satuan paramiliter yang dibentuk pada tahun 1938 ketika Austria dan sebagian Cekoslowakia diduduki oleh Nazi. Pada awalnya Einsatzgruppen digunakan sebagai pendukung pasukan militer Jerman, tetapi berubah fungsi setelah mereka menginvasi Polandia pada tahun 1939. Ketika kampanye Polandia dimulai, sekitar 3.000 anggota Einsatzgruppen diorganisir menjadi 6 unit. Tugas mereka adalah membantai orang-orang Yahudi dan oposisi politik yang tersisa di suatu daerah yang telah diserbu oleh pasukan militer Jerman. Dari 1 September sampai 25 Oktober 1939, Einsatzgruppen bertanggung jawab atas lebih dari 16.000 kematian dan penghancuran lebih dari 500 kota di Polandia. Dalam beberapa minggu pertama invasi Polandia saja, ada 10.000 penangkapan oposisi yang dilakukan oleh mereka. Meskipun pengadilan awalnya diadakan bagi para oposisi Nazi, Reinhard Heydrich, komandan dinas intelijen SS dan SD, memerintahkan agar mereka langsung ditembak di tempat dan digantung di tempat pengadilan demi efisiensi waktu. Yang keempat, menggunakan pemerkosaan dan sterilisasi untuk mendegradasi wanita Yahudi. Selama bertahun-tahun banyak sumber yang mengungkap bahwa ribuan wanita Yahudi telah diperkosa oleh anggota SS selama Kristallnitz dan di dalam kamp konsentrasi Nazi. Sedikitnya ada 10 rumah bordil di kamp konsentrasi Nazi di mana para tahanan perempuan dipaksa menjadi pelacur. Mereka tetap memperkosa wanita Yahudi. Meskipun lucunya di sini ya guys ya, hukum Nazi ini melarang anggota SS sendiri untuk melakukan hubungan seksual dengan wanita Yahudi. Hal ini terungkap dari mayat-mayat perempuan yang digali bahwa mereka telah dilecehkan dan disiksa secara seksual hanya untuk kesenangan para penjaga SS. Yang kelima, membuat kamar gas berjalan. Ketika Perang Dunia Kedua sudah berlangsung setengah jalan, Jerman melanggar fakta Molotov-Ribbentrop dan memulai invasi mereka ke Uni Soviet. Saat ini, peran utama dari Einsatzgruppen adalah mengumpulkan dan membunuh musuh ras dan politik Nazi di wilayah Uni Soviet. Salah satu metode mereka yang paling terkenal adalah membuat kamar gas berjalan. Pasukan SS mengkonfigurasi ulang sistem pembuangan fan sehingga karbon monoksida akan dipompa ke bagian belakang kendaraan. Tempat para korban tidak menaruh sama sekali curiga yang duduk di dalamnya. Einsatzgruppen akan datang ke rumah-rumah target, menangkap mereka lalu membunuh mereka di perjalanan. Setelahnya mereka akan menuju ke tempat kuburan massal, di mana mereka akan membuang mayat-mayat tersebut. Mobil gas ini awalnya digunakan sebagai fasilitas pembunuhan di Chelmo pada akhir 1941, dan pada tahun 1943 mesin kematian ini berhasil membunuh setidaknya 152.000 orang. Banyak ahli sejarah yang menganggap tindakan Einsatzgruppen ini adalah langkah pertama dalam solusi akhir Nazi. Nah, ini yang terakhir guys, membuat solusi untuk orang Yahudi. Nah, di poin terakhir ini sih agak terkenal lucu ya guys ya, bagi saya mungkin gak tahu lagi, tapi buat anda lucu apa enggak. Tapi solusi akhir adalah istilah yang diberikan oleh Nazi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Yahudi yang ditangkap. Dan solusi itu sendiri adalah genosida massal atau pembantaian massal. Setelah bertahun-tahun membangun kebencian dan diskriminasi ekstrim, petinggi SS memutuskan bahwa tindakan keji itu adalah jawabannya. Jadi sedikit yang diketahui tentang diskusi atau beberapa lama Jenderal SS setelah mempertimbangkan soal rencana ini. Namun pada 31 Juli 1941, setelah Hitler menyerahkan semua tanggung jawab keamanan pada Himmler, Jenderal SS Reinhard Heydrich diminta untuk memulai persiapan, mengatur dan melaksanakan agenda tersebut. Awalnya mereka menguji solusi tersebut di General Government yang dijuluki dengan oposisi Reinhard. Di sini SS mendirikan 3 tempat pembunuhan yang dimaksudkan untuk membunuh sebanyak dan secepat mungkin orang Yahudi di dalamnya. Pabrik-pabrik kematian ini yang terletak di Sobibor, Belzi, dan Treblinka dan lain-lain adalah tempat
di mana kamar gas pertama kali didirikan. Dalam waktu singkat, Himmler memerintahkan agar pusat pembantaian juga didirikan di Auschwitz-Birkenau. Di tempat inilah 1 juta orang Yahudi menemui ajalnya. Secara total, pasukan SS ini telah membunuh hampir 2,7 juta orang Yahudi di pusat-pusat pembantaian. Semua sebagai bagian dari solusi akhir mereka. Nah guys, itu adalah ke-6 poin yang aku sebutkan dari kekejaman para pasukan elit SS buatan Hitler ini. So, menurut kalian gimana? Kejam kali atau biasa aja? Tulis pendapat kalian. Jika kalian punya pendapat yang berbeda atau masukan lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Tulis aja kok, gak bayar. Oke?